Artinya kalau kita hidup di mana saja, mulai hal-hal kecil kayak kumpul mertua atau kumpul tetangga, kumpul tempat kerja, kumpul di komunitas manapun, kalau eksistensi kita ini adalah mubarak, orang yang membawa berkah, itu kan nggak ada problem. Membawa berkah itu gimana? Panduan Quran itu jelas. Dimulai misalnya bermental memberi, bukan bermental ingin mendapat. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Kita jenisnya teman yang heroik, menguntungkan orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Kalau ada gesekan sosial, gesekan pertemanan, kita bisa ngempet emosi, bisa menahan emosi, tidak meledak-ledak. Wal afina 'anil nas, ketika salah paham kita mudah memaafkan. Aku yakin orang yang hidup di mana saja dengan mental itu pasti baik-baik saja. Tapi kalau kita hidup sudah bersama orang yang kita cintai sekalipun, tapi kalau kecewa meledak, kalau kecewa perang, itu mesti bikin problem. Makanya ada seorang tanya, ya Rasulullah, saya kasih nasihat. Kata Nabi, la taghdab, jangan gampang emosi. Minta nasihat lagi, Nabi terjawab, la taghdab. Karena semua kerusakan dunia itu dimulai temperamental, emosional, ngadepi apa saja. Terus tatbikinya tadi kata Pak Abdul Wahid, ruwet, jadi tambah hari tambah ruwet. Coba kalau kita ngikuti panduan Nabi, la taghdab, jangan mudah emosi, jangan mudah tersulut emosi. Ketika ada orang salah jenengan marah, itu sebenarnya karena salahnya apa karena hal yang lain? Normalnya orang itu berpikir karena salahnya, itu keliru cara Hasan Syadzili. Pasti kamu marah itu karena ada hal lain. Kali kita pembantu elek kriting mecahno gelas, mesti langsung gua amuk. Alasannya mecahno, tapi nak sing mecahno iku wong ayu, kowe iso ngamuk. Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno gelas lah. Kok gelas lemari, rasa gelas. Sama. Kamu janjian sama orang, wongnya nyulayani janji, mesti mbok maki-maki. Katanya jam 10 kok udah datang gini-gini. Nah, tapi kalau yang terlambat itu wong sing ngutangi kowe iso ngamuk orang sing ngutangi kowe. Atau sing terlambat itu komandannya, atasan kamu. Atau kiainya. Artinya gini, ketika kamu marah atas nama terlambat, itu sebetulnya karena terlambat atau karena hal lain. Ya sampean kalau malam itu nggak bisa tidur, tahajud ndak, witir ndak, ya mutolaah ndak. Tapi lihatlah itu sebagai tarkul ma'asi. Alhamdulillah, malam ini saya ada zina, ndak maling, ndak dugem. Supaya kamu tetap syukur sama Allah Ta'ala. Ithmamin mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Setiap mubah yang kita lakukan pasti di saat itu ada haram yang kita tinggalkan. Orang yang tahunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya, karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak. Makanya Imam Syafi'i ngendikan, istighna itu apa? Al istighna anisya'labi. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu, karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Cara makan enak gimana? Jawabannya lucu. Ya gampang, idamuhu alju. Idam itu lauk. Kalau kamu ingin makan lauknya paling enak apa? Alju. Kamu harus lapar banget. Sampai kalau puasa itu melihat tempe itu wah, luar biasa. Tapi kalau kamu nggak puasa, air putih itu nggak menantang. Tapi kalau puasa, tempe air putih itu menarik dan Anda tetap lahap. Apa? Karena lauk terbaik adalah alju, yaitu lapar. Barkohnya nggak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak tuh memang lahirnya nggak tegas. Tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim wa yu'adzibum, itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita, bukan menurut kemaslahatan orang apa
Yang nggak bisa hilang di surga itu juga wiridan. Ketika kita masuk surga, apa kita kegiatannya? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian ini juga yang terus kemudian dinyatakan al-baqiyatus sholihat. Ini kalimat-kalimat yang abadi. Karena apa? Di dunia ya kita bilang subhanallah alhamdulillah, di akhirat dia bilang subhanallah. Kayak apa kerennya kita sebagai Bani Adam. Nah, makanya disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Wong tidak melihat Allah, tidak melihat surga, tidak melihat neraka, tapi iman kita ini kayak iman sing musyahadah. Iman sing hakul yakin, ainul yakin. Kenapa demikian? Ya karena tadi kita diajari terus menerus oleh Rasulullah SAW.